Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Dunita Arum, mahasiswi Universitas Singa Perbangsa Karawang dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 221063105038. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD, MPD. Pada video sebelumnya, saya telah membahas materi tentang himpunan, dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari produk kartesian dari himpunan A dan B. A disebut daerah asal dari R atau domain, dan B disebut daerah hasil atau range dari R. Dan dinotasikan dengan R subset perkalian kartesian himpunan A dan B. Lalu relasi antar himpunan A dan B juga merupakan himpunan, yaitu himpunan yang berisi pasangan berurutan yang mengikuti aturan tertentu. Contohnya, X, Y adalah elemen R. Relasi dari himpunan A ke himpunan B artinya memetakan setiap anggota pada himpunan A, di mana X adalah elemen dari himpunan A dengan anggota pada himpunan B, di mana Y adalah elemen dari himpunan B. Nah, di sini ada contohnya, misalkan ada himpunan P dan Q. Himpunan P itu beranggotakan 2, 3, dan 4 dengan kardinalitas sama dengan 3. Lalu Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15 dengan kardinalitas sama dengan 5. Nah, jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q adalah elemen R jika P habis membagi Q. Jumlah pasangan terurut yang mungkin adalah di sini kardinalitas dari perkalian kartesian dari himpunan P dan Q, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, dan 4,8. Nah, kita lihat bahwa R subset dari perkalian kartesian Q, dan kardinalitas dari R adalah 7. Nah, terus ada contoh kedua di sini, misal R adalah relasi pada himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 4, 8, dan 9, yang didefinisikan oleh X, Y adalah elemen dari R, jika X adalah anggota faktor bilangan prima Y. R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Nah, kita lihat bahwa R subset dari A dan kardinalitas dari R adalah 5. Lalu ada representasi relasi. Jadi relasi itu dapat direpresentasikan ke dalam beberapa cara. Nah, yang pertama ini adalah representasi relasi dengan diagram panah. Nah, diagram panah ini ada domain, kodomain, dan range. Nah, di sini himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai daerah asal atau domain. Lalu di sini ada himpunan B yang beranggotakan 1, 4, 9, 16, dan 25 yang merupakan daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, daerah range-nya itu 1, 4, 9, dan 16. Nah, relasi dalam diagram panah di atas dapat dinyatakan dalam bentuk R sama dengan X, Y, di mana X akar dari Y, di mana X adalah elemen dari himpunan A dan Y adalah elemen dari himpunan B. Lalu yang kedua ada representasi relasi dalam sistem koordinat. Suatu relasi dapat direpresentasikan ke dalam sistem koordinat. Sebagai contoh di sini R sama dengan ayam, unggas, singa, mamalia, buaya, reptil, dan ular, reptil. Nah, dapat direpresentasikan ke dalam sistem koordinat seperti ini, di mana garis vertikal itu memuat anggota himpunan bilang B, dan garis garis horizontalnya itu memuat anggota dari himpunan bilangan A.
Lalu yang ketiga itu ada representasi relasi dengan tabel. Di sini himpunan A-nya itu ada 2, 2, 2, 3, 3. Lalu yang B-nya, himpunan B-nya beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Nah, relasi dalam diagram pada di atas itu dapat dinyatakan dalam bentuk R sama dengan X, Y, di mana X habis membagi Y, di mana X adalah elemen dari himpunan A dan Y adalah elemen dari himpunan B. Lalu yang keempat itu ada representasi relasi dengan matriks. Misalkan di sini R adalah relasi dari A yang beranggotakan A1, A2 sampai dengan AM, dan B sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn. Nah, relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Di sini matriks M-nya yaitu bagian kolom itu diisi dengan anggota himpunan dari A, yang barisnya itu diisi dengan anggota himpunan dari B. Nah, yang dalam hal ini MIJ itu sama dengan 1 jika A, B adalah elemen dari R dan MIJ sama dengan 0 apabila A, B bukan elemen dari A. Lalu ada representasi relasi dengan graf berarah. Graf arah merupakan gambaran yang paling tepat untuk relasi R subset X kuadrat dengan aturan-aturan sebagai berikut. A. Setiap anggota himpunan X digambarkan dengan lingkaran. Lalu yang B. Graf berarah antara lingkaran menggambarkan adanya relasi antar anggota himpunan, jadi pasangan-pasangan anggota himpunan tersebut termasuk dalam relasi. Contohnya misalkan R sama dengan A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi himpunan dari A, B, C, dan D. R direpresentasikan dengan graf searah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat kalau A itu berhubungan dengan B, begitu juga A berhubungan dengan A itu sendiri, lalu B berhubungan dengan C berhubungan dengan D berhubungan dengan B, dan sebagainya. Lalu masuk ke sifat-sifat relasi biner. Yang pertama itu ada sifat refleksif dan irefleksif. Sifat refleksif yaitu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A adalah elemen dari R untuk setiap A elemen dari himpunan A. Lalu kontraposisinya itu ada sifat irefleksif, yaitu relasi R pada himpunan A disebut tidak refleksif jika ada A elemen dari himpunan A sedemikian sehingga A, A bukan elemen dari R. Lalu ada sifat simetrik dan asimetrik. Sifat simetrik yaitu relasi R pada himpunan A disebut simetrik jika untuk semua A, B adalah elemen dari himpunan A. Jika A, B elemen dari R, maka B, A juga elemen dari R. Lalu kontraposisinya itu ada sifat asimetrik. Relasi R pada himpunan A asimetrik jika A, B adalah elemen dari R sedemikian sehingga B, A bukan elemen dari R. Lalu ada sifat transitif. Relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B adalah elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka A, C elemen dari R untuk A, B, C elemen dari himpunan A. Lalu ada sifat antisimetrik, yaitu relasi R pada himpunan A disebut antisimetrik jika untuk semua A, B adalah elemen dari himpunan A, B elemen dari R, dan B, A elemen dari R hanya jika A sama dengan B. Lalu ada operasi dalam relasi biner. Yang pertama itu adalah relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1. Adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh inverse R sama dengan B, A, di mana A, B adalah elemen dari R. Lalu ada mengkombinasikan relasi. Itu jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke B, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 kurang R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B.
Lalu ada komposisi relasi. Misalkan di sini R adalah relasi dari himpunan A ke B dan T adalah relasi dari himpunan B ke C. Komposisi R dan T dapat didefinisikan dengan T komposisi R. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh T komposisi R sama dengan A, C, di mana A adalah elemen dari himpunan A, C adalah elemen dari himpunan C, dan untuk suatu B adalah elemen dari himpunan B. Sehingga A, B adalah elemen dari R, dan B, C adalah elemen dari T. Nah, sifat-sifat komposisi relasi itu ada yang pertama ada asosiatif, itu buka kurung P komposisi Q tutup kurung komposisi R sama dengan P komposisi buka Q komposisi R tutup kurung. Lalu yang kedua itu ada tidak komutatif, yaitu P komposisi Q tidak sama dengan Q komposisi P. Lalu yang terakhir itu inverse dari P komposisi Q sama dengan inverse Q komposisi inverse P. Lalu ada relasi ekivalen, kompatibel, dan poset. Relasi ekivalen, yaitu suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Dua anggota A yang berelasi untuk suatu relasi ekivalen dikatakan ekivalen. Lalu yang kedua ada relasi kompatibel. Suatu relasi biner dikatakan kompatibel bila memenuhi sifat refleksi dan simetri, tetapi tidak harus transitif. Lalu yang terakhir itu ada poset atau partially ordered set. Sebuah relasi biner R pada himpunan semesta S dikatakan poset jika relasi R tersebut bersifat refleksi, antisimetri, dan transitif. Poset sering dinyatakan dengan mendahului atau didahului. Seperti sini A lebih kecil dari B itu menyatakan A mendahului B. Lalu A lebih kecil sama dengan B itu menyatakan A langsung mendahului B. Lalu A lebih besar dari B menyatakan B didahului A. Lalu A lebih besar sama dengan B menyatakan B langsung didahului A. Lalu A sejajar dengan B itu menyatakan A tidak dapat dibandingkan dengan B. Lalu ada fungsi, yaitu definisi fungsi dan representasinya. Fungsi adalah sebuah relasi biner di mana masing-masing anggota dalam himpunan A atau domain hanya mempunyai satu bayangan pada himpunan B atau kodomain. Jadi hanya memiliki tepat satu pasangan kodomain. Lalu di sini notasi fungsinya seperti ini, dibaca F adalah fungsi dari A ke dalam B atau F memetakan A ke dalam B. Nah, fungsi itu dapat direpresentasikan ke dalam beberapa cara. Yang pertama itu ada kata-kata. Suatu fungsi juga dapat ditulis dalam bentuk kata-kata. Sebagai contoh, di sini F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Lalu yang kedua itu ada himpunan pasangan terurut. Suatu fungsi dapat ditulis dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Sebagai contoh, misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk F sama dengan 2,4 dan 3,9. Lalu yang ketiga itu ada formula pengisian nilai atau assignment. Suatu fungsi dapat dituliskan dalam bentuk formula. Contohnya di sini fungsi fx itu sama dengan x kuadrat sama ditambah 9. Lalu yang kedua fungsi fx sama dengan 5x. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada kode program atau source kode. Suatu fungsi juga dapat ditulis ke dalam bentuk program komputer. Lalu ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi f A memetakan ke dalam B disebut fungsi satu-satu atau injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2. Berlaku fungsi A1 tidak sama dengan fungsi A2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka fungsi A1 sama dengan fungsi A2. Lalu ada fungsi surjektif atau pada. Fungsi F A memetakan ke dalam B disebut fungsi dalam surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A sehingga berlaku fungsi A sama dengan B. Lalu ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu.
Fungsi f A memetakan ke dalam B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat tepat satu dalam domain A sehingga f A atau fungsi A sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Lalu ada fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan kebalikan dari fungsi itu sendiri. Di sini fungsi f A memetakan ke dalam B di mana fungsi A sama dengan B. Lalu fungsi inverse-nya itu B memetakan ke dalam A di mana fungsi inverse dari B sama dengan A. Nah, catatan fungsi f dan inverse fungsi harus bijektif. Lalu ada fungsi konstan. Suatu fungsi f A memetakan ke dalam B dikatakan fungsi konstan jika dan hanya jika hanya ada satu elemen himpunan B yang menjadi bayangan dari seluruh elemen himpunan A. Lalu ada fungsi-fungsi khusus. Yang pertama itu ada fungsi Floor dan Sailing. Misalkan sini X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Nah, itu yang pertama itu fungsi floor dari X dituliskan seperti ini, itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Lalu fungsi Sailing dari X dinyatakan dituliskan seperti ini, itu menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Lalu ada fungsi modulo, misalkan A adalah sebarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan 0 lebih besar sama dengan R lebih kecil dari M. Lalu ada fungsi faktorial, n faktorial sini sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Lalu n faktorial sama dengan 1 kali 2 dan seterusnya hingga n kurang 1 hingga dikali n sama dengan maka jika n lebih besar dari 0. Lalu ada fungsi eksponensial yaitu A pangkat N sama dengan 1 jika N sama dengan 0 dan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya itu jika N lebih besar dari 0. Lalu ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik itu berbentuk Y sama dengan A log X sehingga X sama dengan A pangkat Y. Lalu ada fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif tersusun atas dua bagian, yaitu basis dan rekurens. Basis itu bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Lalu rekurens, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Lalu ada operasi pada fungsi. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan dua buah fungsi. Nah, contohnya di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan fungsi gx sama dengan x plus 6. Nah, fungsi f ditambah g sama dengan fungsi fx ditambah fungsi gx, yaitu x kuadrat plus 1 plus x kuadrat plus 6. Itu sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 7. Lalu ada komposisi fungsi, itu definisinya komposisi fungsi dari fungsi f dan g dinyatakan oleh g komposisi f atau g dot f. Jika fungsi A memetakan ke dalam B dan fungsi G memetakan B ke dalam C, maka G komposisi F adalah fungsi A memetakan ke dalam C. Lalu di sini fungsi G komposisi F A itu ekuivalen dengan fungsi GF A. Lalu ada perkalian dua buah fungsi, yaitu contohnya di sini fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, lalu fungsi gx sama dengan x ditambah 6. Lalu f dot g sama dengan fungsi fx sama dengan dikali dengan fungsi gx, yaitu x kuadrat ditambah 1 dikali x ditambah 6 menghasilkan x kuadrat x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah x ditambah sama dengan 6.
Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.